Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang halaman 34 ya. 34. Sebelah kiri paling atas. Iya. Sebelah kiri paling atas. Inni tahamtu nasihas syaibi fi adali. Sekarang itu. Bismillah. Sudah ketemu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Inni tahamtu nasihas syaibi fi adali wa syaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Inni sesungguhnya aku ittahamtu telah menuduh nasihas syaibi kepada yang menasihatiku yang bagaikan uban fi adali sedang mencaciku. Nasihas syaibi fi adali kepada yang menasihatiku yang bagaikan uban itu sedang mencaciku. Wasyaibu padahal uban itu abadu lebih jauh fi nushin dalam nasihatnya anit tuhami dari tuduhan jelek. Ini musannif atau pengarang kitab ini, Syekh Al-Busiri, masih meneruskan riwayatnya tentang kecintaan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mengatakan begitu, inni tahamtu nasihas syaibi fi azali
wasyaibu ab'adu fi nus'in anit tuhami. Artinya dalam caci dan cela itu nasihat putih tua atau uban rambutku tak aku ambil peduli. Padahal rambut putih tanda ketuaan itu lebih berpengalaman dalam nasihatnya untuk diperhatikan daripada celaan. Penjelasan. Di dalam bait ini musonif mendatangkan dalil yang kedua terhadap pengakuannya yang tadi, yakni yang menyebabkan aku tidak mendengarkan nasihat yang sesungguhnya dikarenakan orang yang memberi nasihat kepadaku dalam keadaanku mabuk cinta, dia adalah orang yang mencaciku menurut sangkaku. Jadi dia dinasihati oleh kawan-kawan sebab cintanya kepada Rasulullah luar biasa sampai-sampai dia itu seperti orang gila gitu. Dinasihati tapi tetap tidak mau menerima nasihatnya saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang yang menasihati itu disangkanya atau dianggapnya oleh beliau dia lagi mencaci. Padahal memang nasihat, tapi sebab cintanya luar biasa terhadap Nabi maka tidak diikuti itu nasihatnya. Padahal nasihat yang bagaikan uban dalam memberi pepatah itu jauh dari tuduhan jelek. Tuh menurutnya begitu. Apaan orang saya cinta pada Rasul, pada Nabi, kok dikasih nasihat begini gitu. Nggak mau aja, nggak mau begitu. Orang kadang cinta, jatuh cinta begitu. Apalagi kalau cintanya pada Nabi sudah mendalam luar biasa. Cuma cinta dengan barang, kalau sudah kadang cinta, ya Allah, cinta dengan sepeda ya, bangun tidur sepeda yang dilihat, yang dipegang. Hari apa nih? Hari Minggu, naik sepeda ke Senayan, ke Monas dan seterusnya, begitu kan? Saking cintanya dengan sepeda. Pulang dari Senayan dirapiin lagi itu sepeda, dan seterusnya. Itu baru cinta pada barang, ada sepeda. Apalagi ini seorang ulama cintanya pada Nabi luar biasa. Masya Allah, begitu tuh. Dan perlu diketahui bahwa sesungguhnya adanya uban di kepala merupakan peringatan dan nasihat, yaitu memberi nasihat bahwa sesungguhnya engkau sudah tua, jangan seperti dulu waktu rambutmu masih hitam. Sehingga orang yang sudah beruban harus banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ubannya akan jadi cahaya nanti di hari kiamat. Gitu. Jadi di sini diterangkan uban itu adalah memang nasihat. Nasihat untuk siapa? Terutama untuk yang beruban. Seperti saya udah beruban, banyak ubannya. Bahkan rambut hitamnya sudah nggak ada mungkin. Saya nggak bisa melihat sendiri itu. Nah itu nasihat untuk yang beruban. Terutama nasihat bagaimana? Bahwa kamu sudah tua. Tuh, orang yang sudah beruban, begitu kan? Bahwa kamu sudah tua. Bukan muda lagi. Maka sebab kamu sudah tua, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu nasihat. Nah, kalau ada orang dikasih karunia oleh Allah rambutnya hitam terus, nasihatnya kurang tuh. Iya, nasihatnya kurang. Kurang nasihatnya. Jadi jangan kecil hati bagi orang yang beruban. Ini adalah nasihat. Nasihat kamu sudah tua. Apalagi kalau kita hubungan dengan kematian. Ini menggambarkan, rambut putih ini menggambarkan bahwa nanti kalau saya sudah mati,
Walaupun ketika hidup saya punya pakaian yang indah, yang bagus, yang mahal harganya, tapi pakaian terakhir saya adalah kain kafan putih warnanya. Cuma 3 lembar ya? Iya 3 lembar, 3 lembar. Panjangnya ya lebar lebih sedikit dari yang bersangkutan gitu. 3 lembar dipasang. Sudah dipasang, mayatnya ditaruh di atasnya. Dibungkus, Masya Allah. Kemana itu baju sutra yang ratusan ribu? Enggak dipakai. Kemana itu sarung Samarinda yang ratusan ribu? Enggak dipakai. Kemana itu pakaian yang lain lagi? Enggak dipakai. Semuanya dibuka. Akhirnya diganti dengan kain kafan, kain putih. Masya Allah. Tuh. Jadi uban adalah peringatan ya, peringatan bahwa engkau adalah sudah tua, harus banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Zikir pada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir pada Allah yang namanya hati bisa jadi tenang. Dengan zikir bisa tenang tuh hati, benar. Masa ya? Masa? Praktekkan aja ayat ini kalau nggak percaya. Nanti malam sudah sholat isya, udah makan malam, udah bersih-bersih, nggak usah nonton TV lah, nggak usah nonton TV. HP juga tinggal, maksudnya nggak usah dibuka-buka. Kalau mau taruh dekat ketika tidur boleh. Tapi jangan dibuka-buka udah. Saat itu berangkatlah ke kamar tidur. Udah berangkat ke kamar tidur, kata orang Betawi nyelonjorin kaki ya. Kaki selonjor di tempat tidur. Kan tadi udah makan, kenyang, udah bersih-bersih. Nyelonjorin kaki. Rebahan, tiduran, sambil zikir. Sambil zikir. Terus kalimat zikirnya yang dibaca apa? Ya nggak usah panjang-panjang lah. Cukup kalimat tahlil. La ilaha illallah. Begitu aja sudah. La ilaha illallah. Berapa kali? Nggak usah banyak-banyak. Cukup 1000 kali aja. Saya yakin belum sampai 1000 kali hati sudah tenang. Kenapa? Ketiduran. Lah ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya ketiduran kan? Tidur. Udah tidur kan tenang hati. Coba orang lagi tidur tenang, datang seseorang. Bang, ada kasih hadiah nih saya nih. Emas 1 kilogram. Mau nerima enggak itu orang tidur? Enggak mau, sebab lagi tidur. Begitu tuh. Nah itu zikir begitu. Jadi bisa membawa ketenangan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Begitu tuh. Itu zikir pada Allah. Maka mari kita senang zikir gitu. Jadi maaf, kembali lagi pada ini. Peringatan bahwa rambut yang sudah putih itu adalah menunjukkan orangnya yang punya rambut itu sudah tua. Oleh karena itu hendaknya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan ubannya akan jadi cahaya nanti di hari kiamat. Ubannya itu jadi cahaya nanti di hari kiamat. Maka Nabi tentang uban pernah menyatakan, punya uban jangan dicabut. Punya uban jangan dicabut. Kenapa? Uban itu nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Nah kalau dicabutin, hilang kan? Ya hilang cahayanya. Cahayanya nggak ada. Bagaimana kalau disemir? Ya disemir lebih hitam lagi ya. Ya hilang jelas-jelas hilang tuh cahayanya. Nggak ada. Orang disemir. Gitu. Iya. Tuh. Iya. Maka hukum mengatakan kalau ada rambut disemir dengan warna hitam itu tidak boleh, haram hukumnya. Kecuali bagi
tentara yang mau maju ke medan laga perang. Biar ketahuan rambutnya masih hitam, musuh takut, rambutnya masih hitam, masih muda-muda semua itu, takut begitu kalau mau perang. Tapi kalau tidak untuk perang, jangan sekali-kali kita nyemir rambut pakai warna hitam. Kalau warna lain boleh, warna lain boleh. Warna lain itu kayak apa? Pirang. Ada ya? Warna pirang. Pirang itu kayak apa ya? Kekuning-kuningan, kayak rambut jagung itu ya. Kayak rambut jagung. Kayak rambut jagung. Kalau dengan warna pirang boleh. Dicat aja, disemir aja pakai rambut warna pirang seperti rambut jagung. Begitu tuh. Jadi sekali lagi diingatkan oleh Nabi, kalau punya uban jangan dicabut. Itu adalah cahaya. Khususnya nanti di akhirat, begitu ya. Itu uban. Kalau disemir pakai yang pirang silakan. Kalau pakai yang hitam jangan, kecuali tentara yang mau berangkat ke medan laga. Atau kita bukan tentara tapi negeri kita lagi dijajah, mau perang. Kita mau ikut perang gitu. Biar ketahuan masih muda disemir dulu rambutnya pakai semir yang hitam. Silahkan gitu. Alhamdulillah negara kita sudah aman, tidak dijajah begitu ya. Sudah aman. Kita teruskan. Fa inna ammarati bisu'i matta'adhat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Halaman 35. Fa inna ammarati, karena sesungguhnya nafsu yang banyak merintahnya, bisu'i kepada kejelekan, matta'adhat itu tidak mau menerima nasihat. Min jahliha, karena dari bodohnya nafsu. Binadhiri syaibi, kepada yang memberi peringatan yaitu uban. Wal harami, dan ketuaan. Artinya sesungguhnya hawa nafsuku terhadap kejelekan itulah yang tidak mau mendengar nasihat si uban putih dan ketuaan karena kebodohannya. Penjelasan. Setelah musonif selesai menerangkan perihal cinta dan terpikat pada Nabi, maka di dalam bait ini beliau akan memindahkan uraiannya mengenai penyakit nafsu dan obatnya. Tuh. Jadi musonif setelah menerangkan peringatan tentang cinta pada Nabi, tuh, diterangkan atau dinasehati dengan uban, tuh, dia tetap tidak mau nerima saking cintanya pada Nabi. Nah, di sini akan diterangkan masalah seterusnya. Adapun fa yang ada di dalam lafaz fa inna ammarati, fa ada fa-nya kan? Tuh, fa inna pakai fa. Dijadikan fa sababiyah. Jadi artinya sebab. Fa inna ammarati, sebab sesungguhnya, dan seterusnya, begitu artinya. Yang jadi ilat, alasan dari bait yang sebelumnya, yaitu menjadi ilat kepada perkataan musonif innit tahamtu ila akhiri, begitu. Jadi sesungguhnya nafsu yang banyak merintahnya, begitu. Dalam hal ini oleh ahli mantik bisa dijadikan satu susunan kias syakal awal. Demikianlah susunannya. Sesungguhnya aku menuduh bahwa nasihat uban itu mencela aku. Jadi nasihat uban itu disangkanya mencela. Orang saya cinta pada Nabi kok disangkanya gila misalnya gitu. Itu berarti mencela. Karena nafsu ammarah bisu, yakni nafsu yang memerintah terhadap kejelekan, ia tidak mau menerima nasihat dikarenakan ia dungu dari perhatian, yaitu uban dan ketuaan. Begitu tuh. Sedangkan orang yang demikian itu suka menuduh bahwa nasihat uban itu mencelaku. Maka kesimpulannya, sesungguhnya aku menuduh bahwa yang memberi nasihat yaitu uban adalah mencelaku. Tuh, jadi
Orang yang memberi nasihat, katanya kamu sudah beruban begini, itu disangkanya mencela. Orang saya cinta pada Nabi, dikasih nasihat jangan cinta, gimana tuh? Disangka mencela. Dan adapun lafaz ammarati adalah kalimat dari golongan amsilah mubalaghah. Contoh mubalaghah yang sangat. Yakni isim fa'il yang menunjukkan kepada makna lebih. Lebih itu. Dapat mengambil dari kalimat ammaro. Artinya yang sangat merintah kepada kejelekan. Jadi tentang nafsu itu ada yang disebut nafsu ammarah bisu. Dan dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut sebahagian yang disebut nafsu adalah suatu wujud latif. Jadi wujud yang halus yang ada di badan manusia yang bersatu dengan hati. Itu yang namanya nafsu. Jadi nafsu adalah wujud atau makhluk yang halus yang berada di dalam hati manusia. Itu menurut sebagian ulama. Dan menurut sebagian lagi adalah suatu benda yang tersendiri yang tidak berkaitan dengan badan dengan perilaku. Yaitu yang dimaksud nafsu insaniyah, nafsu kemanusiaan. Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari amukan api neraka. Itu yang namanya nafsu. Begitu. Itu komentar dari musonif tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Disangkanya mencela. Disangka mencela orang cinta pada Nabi gitu. Maka belum lama tuh ada penjelasan. Kalau nggak salah itu dari Habib Lutfi. Habib Lutfi di mana alamatnya? Pekalongan ya. Iya, Pekalongan. Dulu Habib Lutfi itu nyantren itu apa? Mondok ya. Mondoknya banyak tempatnya, tapi diantaranya di daerah Purwokerto. Mondok di sana. Punya kawan namanya A misalnya lah. Waktu di pesantren itu sudah sama-sama mukim, si A kampungnya daerah Purwokerto situ, Habib Lutfi dari Pekalongan pulang, tapi hubungan masih dengan A itu, hubungan masih. Setelah sama-sama pisah, si A ya udah punya keluarga, istri ada, anak ada, usahanya juga ada, tapi usahanya biasa-biasa saja. Nggak jadi ulama, enggak jadi ulama, tapi ibadahnya getol. Terus si A ini meninggal, udah dikubur, udah berapa tahun, ada puluhan tahun. Ini Habib Lutfi masih ingat rupanya. Ingin ziarah ke kuburannya. Begitu ziarah ke kuburannya, dikasih tahu sama keluarganya, nih kuburannya, ya ziarah. Biasa berdoa, ada tahlil, ada apa, berdoa gitu kan. Habib Lutfi dengan kawan-kawannya menghadap ke kuburan. Dibikin kaget. Apa kagetnya? Kuburan ini terbuka. Kuburannya terbuka. Loh, kuburannya terbuka. Aneh kan? Kuburan udah jadi diinjek-injek itu tanah. Terbuka. Padahal 20 puluhan tahun. Setelah terbuka, dilihat. Coba dilihat. Subhanallahil azim. Dibikin kaget lagi. Mayatnya masih ada. Mayatnya masih utuh. Baunya wangi, Masya Allah. Padahal udah puluhan tahun. Bukan ulama padahal. Akhirnya ditanyakan pada istrinya, ini suami ibu punya amalan apa sehingga udah meninggal puluhan tahun begini kok masih utuh jasadnya. Kain kafannya masih utuh. Baunya wangi.
istrinya cuma menjelaskan, ya suami saya orang biasa-biasa saja. Kok bisa punya keistimewaan begitu, Bu? Begini ya, suami saya itu selalu mengamalkan satu ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat itu. Itu kan menerangkan Nabi diutus tuh kan. Nabi sangat mengharapkan kepada umatnya agar menjadi orang mukmin tuh. Itu ayat selalu dibaca itu oleh orang itu ketika hidupnya. Sudah sholat dibaca, ada kesempatan yang lain juga dibaca gitu. Oh begitu Ibu? Iya, dijawab begitu. Akhirnya ya sudah. Itu kuburan diuruk lagi, dikembalikan lagi. Nah yang kita ambil pelajaran itu membaca ayat tentang keterangan Nabi diutus dan Nabi sangat mengharap agar umatnya benar-benar beriman, cuma mengamalkan begitu. Itu ada keistimewaan yang semacam itu. Apalagi kalau seperti Syekh ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kira-kira bagaimana ya? Seandainya makamnya ada dan seandainya ada yang berani menggali, saya kira ini masih utuh jasadnya ya, Masya Allah gitu. Oleh karena itu mari kita setelah mempelajari tentang kecintaan musannif ini kepada Nabi Muhammad SAW, mari kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Dengan banyak baca sholawat, paling tidak walaupun kita dikubur nanti hancur dimakan tanah, nanti di padang mahsyar kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka satu waktu itu Siti Aisyah anak Nabi, istri Nabi ya, Aisyah istri Nabi ya, itu ketika mau tidur pernah dikasih wasiat dulu oleh Nabi. Satu malam Aisyah mau tidur, terus Nabi pesan, istriku gitu. Iya, mau tidur, betul. Jangan kamu tidur sebelum kau kerjakan 4 perkara. Kalau kau mau sudah kerjakan 4 perkara ini, tidurlah dengan nyenyak. Baik. Apa itu? 1, hatam Al-Quran. 2, ibadah umroh. Ya. 3, jadikanlah semua nabi termasuk saya nanti memberikan syafaat kepada kamu di hari kiamat. Ya. 4, jadikanlah semua orang mukmin redho kepada kamu. 4 perkara ini kamu kerjakan, udah selesai, tidurlah dengan nyenyak. Saya mau ke masjid, mau ibadah. Baik, Nabi berangkat ke masjid. Ibadahnya lama. Istrinya Siti Aisyah, bagaimana? Jangan tidur sebelum umroh. Saya ada di Madinah, sedangkan umroh kan adanya di mana? Di Mekah. Saya harus ke Mekah malam begini, ya nggak mungkin. Walaupun siang berapa hari datangnya ke sana. Soalnya kendaraannya apa? Onta. Nggak seperti sekarang gitu. Nggak mungkin. Bingung saya. Terus jangan tidur sebelum kamu menjadikan umat orang mukmin ridho pada kamu dan baca Quran dan menjadikan Nabi itu memberikan syafaat pada kamu, pada aku itu. Pikir-pikir bingung. Nabi udah selesai ibadah, pulang. Ternyata sampai rumah istrinya masih melek, masih duduk terbengong-bengong. Nabi juga kaget loh. Istriku belum tidur. Belum Nabi, habis tugasnya berat, gak boleh tidur ini gitu. Akhirnya Nabi cuma senyum. Begini istriku, jangan kau tidur sebelum kamu hatam Al-Quran. Kamu ingin pahala seperti hatam Quran, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali.
qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali, itu mendapat pahala seperti hatam Al-Quran. Jangan kau tidur sebelum hatam Al-Quran, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Oh begitu Nabi? Iya. Kalau begitu ya bisa saya. Ya bacalah gitu. Terus Nabi, yang kedua berat, nggak boleh tidur sebelum umroh. Kita kan sekarang ada di Madinah, sedangkan umroh kan harus ke Makkah. Bagaimana Nabi? Nabi senyum lagi. Begini istri, banyak-banyaklah baca tasbih. Kalau kamu banyak-banyak baca tasbih, kamu dapat pahala seperti ibadah umroh. Walaupun kamu adanya di Madinah, tidak ke Makkah, tapi baca tasbih banyak-banyak, dapat pahala seperti ibadah umroh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu. Kalau cuma subhanallah, bagaimana Nabi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh. Oh kalau begitu ya saya bisa. Nah ringan kan? Iya ringan. Terus ketiga Nabi, jangan kau tidur sebelum nabi-nabi semuanya termasuk suami saya, kata Aisyah, memberikan syafaat nanti padaku pada hari kiamat. Itu bagaimana? Sedangkan saya dengan nabi-nabi yang sebelum nabi, sebelum engkau gak pernah ketemu gitu. Nabi senyum lagi. Bacalah sholawat banyak-banyak, nanti para nabi termasuk saya akan memberikan syafaat pada kamu. Bagaimana syafaatnya? Sholawatnya Nabi gampang. Sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Begitu aja. Oh begitu. Iya, bacanya banyak-banyak. Nanti para nabi termasuk saya di hari kiamat akan memberikan syafaat pada kamu. Oh iya. Saya bisa loh begitu. Terus yang terakhir, jangan kamu tidur sebelum kau jadikan semua orang beriman redha kepada kamu. Jadikanlah semua orang beriman, orang Islam sayang, redha, senang kepada kamu. Nah saya suruh keliling rumah setiap orang mukmin, ya nggak sanggup Nabi gitu. Oh caranya gampang. Mintakan ampunan kepada Allah, mereka pasti redha pada kamu. Dengan istighfar. Istighfarnya begini kata Nabi. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baca banyak-banyak. Itu kan astaghfirullah, aku minta ampun tuh pada Allah. Li untuk aku. Terus wali walidayya dan kedua orang tuaku. Wali jami'il muslimin wal muslimat dan untuk semua muslimin muslimat, mukminin mukminat. Jadi orang muslim laki perempuan, orang mukmin laki perempuan dimintakan ampun oleh kamu pada Allah. Ya Allah ampunilah orang mukmin laki perempuan, muslim laki perempuan. Masa orang dimintakan ampun enggak redha? Kan redha. Oh iya. Ayo bacalah. Baru dibaca. Setelah dibaca boleh tidur silakan. Nah itu. Jadi yang kita ambil pelajaran, jangan kau tidur sebelum para nabi, termasuk saya itu, kata Nabi, memberikan syafaat pada kamu nanti pada hari kiamat. Itu supaya banyak-banyak baca selawat. Nah kita cinta pada Nabi, walaupun cintanya enggak seperti cintanya Syekh Busiri ini, yang mengarang kitab Burdah ini, ya kita mari senang baca selawat. Begitu ya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Insya Allah giliran akan datang bisa kita sambung kembali. Nanti akan diterangkan kalau nggak salah bahwa nafsu itu terbagi ada 7 bagian. Ada 7 bagian. Insya Allah kita ketemu lagi awal bulan akan datang. Bulan apa? September ya? Karena Agustus. Iya bulan depan, bulan September. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil ahyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa ahlil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa iftari. Allahumma ij'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارزقنا التقوى والاستقامة والقناة وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.